Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas tentang sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berarti dua bab sudah kita selesaikan. Bab pertama pembahasan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Ditambah lagi sifat-sifat para rasul ada 9, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 perkara jaiz. 41 ditambah 9 maka jumlahnya ada 50. Maka ini yang disebut aqaid khamsin atau akidah yang 50 yang wajib diketahui bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan.
Kemudian setelah kita selesai membahas kewajiban pertama mengenali tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam, maka berikutnya pembahasan tentang sam'iyat, mengimani sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani tentang berita-berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Mengimani tentang rukun iman yang diberitakan oleh Rasul, yaitu mengimani adanya Allah. Ini sudah kita bahas dalam sifat la ilaha illallah atau dalam membahas kalimat la ilaha illallah. Sudah kita bahas lengkap tuh sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang jaiz, bukti adanya Allah, bagaimana kita mengimani adanya Allah. Ini kita sudah bahas dalam pembahasan yang sebelumnya. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Apa sih artinya iman? Iman itu artinya apa? Iman itu artinya secara bahasa itu artinya percaya. Saya iman sama kamu, artinya saya percaya sama berita kamu, gitu loh. Kita iman maknanya mempercayai apa yang diberitakan. Kalau iman sama Nabi maknanya ya percaya dengan apa yang diberitakan Nabi. Iman kepada istri ya percaya sama yang diberitakan istri, gitu loh, namanya iman. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah agama, secara istilah yang namanya iman itu adalah at-tasdiqu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu percaya atau membenarkan segala apa yang diberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iman menurut syar'i, iman menurut istilah. Jadi kalau percaya secara umum itu namanya iman secara bahasa. Jadi kalau iman secara istilah mempercayai, membenarkan apa yang diberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, semuanya. Itu namanya iman menurut istilah. Membenarkan at-tasdiq, al-iman bimakna at-tasdiq, percaya itu bimakna membenarkan. Kalau ada orang ngomong begini, kamu bener, saya ngomong 100 tambah 100 itu 200. Terus ada orang yang ngomong kamu bener. Yang ngomong, orang yang bisa membenarkan itu dasarnya pasti orang yang tahu. Kalau orang itu nggak tahu, nggak akan bisa membenarkan, gitu loh. 25 tambah 25 itu 50. Iya, kamu bener. Yang bisa ngomong kamu bener itu siapa? Orang yang tahu. Kalau orang yang nggak tahu gimana? Ya nggak bisa ngomong kamu bener, paling apa iya? Nah, gitu. Masa sih? Baru tahu saya. Tapi kalau orang itu sudah punya pengetahuan, ketika
ungkapan itu ungkapan yang benar, kemudian dia bisa membenarkan, berarti dia adalah orang yang mengetahui gitu loh. Jadi yang dimaksud iman itu asalnya percaya. Percaya itu dimaknai membenarkan, mempercayai itu namanya membenarkan. Membenarkan dasarnya harus mengetahui. Jadi kalau mau disimpulkan, iman secara umum itu dimaknai oleh para ulama al-id'an wal qabul. Maknanya hatinya mengakui kebenaran dan menerima kebenaran tersebut. Jadi kalau ada orang bodoh iman gimana? Kayaknya susah gitu loh. Karena iman itu dasarnya harus punya pengetahuan. Jadi jangan sampai kita ini iman tapi modalnya bodoh. Iman harus modalnya pinter. Jangan yang penting saya mau yakin aja lah. Kan iman itu yakin. Oh enggak begitu, enggak cuma modal yakin saja, tapi juga harus modal mengetahui hingga bisa membenarkan gitu loh. Atasdik dimana membenarkan. Apa yang mau kita benarkan? Yang mau kita benarkan ya semua yang diberitakan Nabi. Yang pertama membenarkan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah betul-betul ada, Allah betul-betul Tuhan, Allah betul-betul zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dibenarkan dalam hati kita. Hingga orang yang bisa membenarkan hatinya tentram, hatinya tenang. Ketika nyebut nama Allah, nggak ada pemberontakan dalam hati, nggak ada protes dalam hati. Kenapa? Karena hatinya membenarkan. Tapi kalau hatinya nggak membenarkan, kita menyebut sesuatu, muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan, kebimbangan. Apa iya ya? Masa sih? Emang begini? Kok bisa begitu ya? Terus, kenapa? Hatinya belum sampai kepada pembenaran. Jadi orang itu kalau punya pengetahuan tentang akidah akan mendorong dirinya menjadi orang-orang yang hatinya tenang, tentram, gak pernah protes di hati. Apapun yang diucapkan mulut kamu tentang ikrar-ikrar dalam agama, hatinya tentram, gak pernah protes. Kenapa? Karena kamu sudah mengetahui kebenarannya. Yang pertama kita membenarkan at-tasdik tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman atau at-tasdik membenarkan tentang adanya para malaikat. Nabi memberitakan bahwa Allah itu mempunyai makhluk-makhluk yang namanya malaikat. Kita percaya sama berita itu. Siapa malaikat itu? Mereka adalah hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang taat seumur hidup, hamba Allah yang ibadah kepada Allah tanpa pernah berhenti seumur hidup mereka. Mereka para malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, bukan juga banci. Lalu bukan laki, bukan perempuan, banci lagi. Ya laki yang enggak, perempuan juga enggak. Kenapa? Karena para malaikat enggak pakai kelamin. Yang enggak laki, yang enggak perempuan. Dan para malaikat mereka sangat taat kepada Allah. Tidak pernah sekalipun mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak capek, tidak apa lagi? Tidak keringetan. Kalau kamu kan keringetan. Tidak mati. Mati aja enggak, udah por udah. Ini hamba Allah yang taatnya luar biasa, udah enggak pakai istirahat ibadah, enggak pakai berhenti makan, enggak pakai berhenti minum, enggak ngantuk, enggak tidur. Pernah enggak lihat makhluk yang begini ente? Enggak makan, enggak minum. Kalau cuman enggak tidur ada apa? Makhluk yang nggak pernah tidur apa? Makhluk yang nggak pernah tidur apa yang kamu pernah lihat? Ikan. Ada ikan tidur? Ikan ya seumur hidup ya jalan-jalan aja, mau pagi ya jalan, siang paling berhenti ya diem sebentar, jalan lagi, berhenti jalan. Malaikat begitu, ibadah seumur hidup, udah nggak ada capeknya dah. Ditambah lagi nggak makan, nggak minum lagi. Kalau ikan masih makan, masih minum. Malaikat nggak pakai makan, nggak pakai, artinya nggak pakai sumber tenaga gitu loh. Kalau kita kan masih tenaganya habis, makan sehat lagi, habis lagi makan sehat lagi. Malaikat enggak, udah sampai seumur hidup sehat terus, nggak ada lemesnya, nggak ada capeknya, nggak ada. Itu kalau ibarat baterai nggak usah dicas lagi maksudnya. Emang bisa bikin makhluk yang begitu, Bib? Ya bisa aja, Allah kan maha kuasa. Contohnya mana? Contohnya matahari. Kamu kalau pikiran kamu stres, kamu lihat matahari aja. Apa yang dipikir lihat matahari? Ini matahari dari dulu nggak pernah redup. Tandanya yang bikin ini luar biasa, nggak perlu dicas, nggak pakai bahan bakar, nggak pernah menurun sinarnya, lama-lama redup, mati gitu, nggak pernah gitu loh. Tandanya yang bikin ini luar biasa. Allah bisa membuat sesuatu yang konsisten dan tetap sama sampai selama-lamanya, nggak mengalami perubahan. Allah kuasa bikin yang seperti itu. Maka malaikat pun sanggup dibikin oleh Allah, bikin makhluk yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kantuk, nggak mati, ibadah terus. Ada yang ibadahnya sujud sampai kiamat sujud terus. Ada yang ibadahnya ruku sampai kiamat ruku terus. Ada yang ibadahnya zikir tasbih sampai kiamat tasbih terus. Ada yang ibadahnya tawaf sampai kiamat tawaf terus. Ada yang ibadahnya nulis sampai kiamat nulis terus. Itu ibadahnya para malaikat yang nggak pakai berhenti selama-lamanya. Hingga kalau ada berita ada malaikat maksiat, ini jangan diterima. Kita wajib mengimani sebagai pedoman semua malaikat taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Nah itu ada berita, Bib, ada malaikat namanya Harut wa Marut. Katanya diberikan nafsu oleh Allah untuk menjadi manusia, terus nggak sanggup, langsung berbuat maksiat, terus dihukum sama Allah. Nggak ada. Jangan percaya berita-berita Israiliyat. Karena yang namanya berita itu ada berita yang sumbernya dari Bani Israel, ada yang sumbernya dari ulama kita. Kalau sumbernya dari Bani Israel harus disaring. Nggak semua beritanya bisa kita terima. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel terkadang kalau beritain sesuatu itu
beritanya asal dapat cerita langsung diceritakan kepada yang lain tanpa disaring, tanpa diteliti, ini benar nggak beritanya, cocok nggak berita ini untuk diceritakan, sesuai nggak dikontrol lagi pokoknya. Jadi kita harus hati-hati dengan berita-berita yang sumbernya dari Bani Israel. Yang ada itu malaikat Harut wa Marut diperintahkan oleh Allah untuk turun kepada manusia. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Zaman Nabi Sulaiman itu para jin-jin itu pada nyamar jadi nabi. Mereka dengan kekuatan bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa merubah sesuatu. Mereka kemudian nyamar jadi nabi, ngaku sebagai nabi, membohongi banyak manusia. Maka Allah turunkan malaikat Harut wa Marut juga untuk ngajarin sihir. Jadi sihir pertama itu yang ngajarin bangsa jin, diajarkan kepada dukun-dukun. Apa hubungan jin sama dukun? Para dukun ini calo maklar-maklarnya jin. Kalau kamu mau nyembah jin, mau minta tolong sama jin, mau menjadikan jin sebagai perantara, maka calonya adalah dukun. Maka dukun-dukun itu kemudian punya kesaktian. Karena sakti mereka bohongin orang, ngaku sebagai nabi, punya kelebihan. Apa tujuannya? Tujuannya mengambil fulus. Makanya kan banyak keluar, kalau jadi pengikut saya dijamin masuk surga, bayar 5 juta. 5 juta masuk surga lah, kok asik banget. Kayaknya surga murah banget, cuma 5 juta. Pokoknya kalau mau baiat sama saya bayar sekian, dijamin nanti nggak disiksa di azab kubur. Itu calonya begitu gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat juga untuk mengajarkan sihir. Agar apa? Agar mereka tahu, bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang mukjizat gitu loh. Kalau yang dimiliki asli para nabi namanya apa? Mukjizat. Kalau yang dimiliki para dukun namanya apa? Sihir gitu. Nah bedanya apa? Dukun sama paranormal, sama orang nggak normal, sama pengejar hantu, pemburu hantu, bedanya apa? Repot sekarang bedanya. Sekarang pemburu hantu disebutnya apa? Ustadz, kan berat kita. Pakainya pakaian ustadz, pakai udeng-udeng, pakai jubah, kerjanya apa? Pemburu hantu, kan berat kita. Lah mestinya ustadznya ganti seragam aja ya. Seragamnya ustadz sudah dipakai sama pemburu hantu. Jadi dukun-dukun sekarang pakai pakaian mereka malu, hingga pinjem pakaiannya para ustadz. Lah ustadznya kan keder juga. Ini saya dituduhnya seperti. Makanya saya tiap ada ketemu sama orang, Bib, doain Bib, tolong Bib, saya diteropong Bib. Diteropong apanya? Nasib saya gimana? Allahu Akbar. Ini orang udah pikirannya, dikira setiap ustadz itu ya punya kemampuan begitu, karena pakaiannya udah jadi satu. Ustadz ya pakaiannya itu, dukun ya pakaiannya itu. Kayak sekarang polisi sama satpam, kan keder kita. Asal lihat satpam ini polisi satpam, kan Pak Satpam, saya polisi. Loh, pakaiannya sama Pak, maaf Pak, saya nggak tahu Pak, kan repot. Ini pakaian kok dijadiin satu, Pak. Pastinya pakaiannya beda-beda. Satpam ya dibedain, polisi dibedain biar jelas. Ulama ya dibedain, dukun ya dibedain. Karena nama dukun itu jelek,
Mereka nggak mau lagi pakai nama dukun, ganti nama siapa? Ustadz ketinggian, sekarang nama paranormal, orang-orang yang nggak abnormal. Apa kata malaikat ketika turun? Kata malaikat, saya diperintah Allah untuk mengajarkan kepada kalian ilmu sihir. Tapi ingatlah bahwa sihir yang saya ajarkan itu membawa fitnah. Kalau kalian nggak bisa menggunakan dengan baik, kalian akan terkena fitnah tersebut. Apa ilmunya? Mengajarkan bagaimana seseorang yang telah terjalin pernikahan dengan pakai telur dibaca-bacain wik cerai. Ada orang yang nggak saling kenal pakai telur bacain wik nempel. Ada perusahaan yang maju bacain hancur. Restoran yang maju hancur. Itu kerjanya dukun begitu. Itu diajarkan dulu oleh para malaikat agar kamu bisa membedakan mana mukjizat, mana sihir. Ya, jadi para malaikat tidak pernah melakukan maksiat, nggak pernah. Nih jangan sampai tertipu sama berita-berita kaum Israiliyat. Kemudian bentuknya malaikat itu beda-beda. Kalau bentuk manusia, bentuk manusia sama, artinya sama itu ya punya tangan, kepala, kaki, kuping, mata. Kalau urusan tinggi ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi organnya semua sama gitu loh. Kalau malaikat enggak, beda, bentuknya beda-beda, kekuatannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Ada yang paling gede, yang gedenya luar biasa, hingga antara mata sama mata itu, alis sama alis ini sampai ribuan kilo antara. Nah kalau matanya aja segede gitulah, badannya segede apa ente? Nah tingginya seberapa? Makanya Nabi Muhammad SAW ketika minta kepada Jibril alaihissalam, Jibril, "Bu ya saya pengen lihat wujud kamu yang asli kayak apa lu?" Kata malaikat Jibril, "Gak bisa ya Nabi." "Kok gak bisa, kenapa?" "Dunianya gak cukup." Kalau saya melar nih ke wujud asli saya, dunia ini gak cukup untuk tempat saya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj naik ke langit, maka di langit malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Kata Rasulullah, "Alah gede banget Jibril segini, Masya Allah." Bayangkan itu malaikat Jibril nggak sanggup muncul di dunia untuk wujud aslinya karena dunianya nggak muat. Lah kamu lihat dunia yang segini gede aja, gedenya luar biasa, apalagi lihat malaikat Jibril alaihissalam. Itu wujudnya malaikat tuh. Ada yang kecil banget. Siapa? Malaikat yang Allah ciptakan dari air wudhu kamu. Kalau kamu wudhu, airnya netes di janggut kamu, maka dia akan jadi malaikat-malaikat yang paling berterbangan. Kira-kira kecil apa gede? Kalau gede ya begini-begini janggut kamu dong. Maka di malaikat bentuknya macam-macam, fisiknya macam, dan ibadahnya juga macam-macam. Kalau kita kan enggak, ibadahnya sama. Artinya zuhur, azan sedunia ya zuhur semua, enggak ada yang ibadah yang lain, enggak ada. Nanti asar, azan ya sholat sedunia ya asar semua. Nanti bulan haji sedunia ya haji semua, sama ibadahnya. Ramadan sedunia ya puasa semua, itu ibadahnya manusia. Kalau malaikat enggak, ada yang sujud sampai kiamat sujud terus, enggak pernah beribadah cara yang lain. Ada yang ruko ya ruko terus, ada yang tasbih terus, punya ibadah satu-satu yang berbeda-beda. Ada yang mencatat nasib,
ada yang membawakan wahyu, ada yang mencabut nyawa. Ya sampai mati kerjanya nyabut nyawa, terus nggak ganti-ganti yang lain, nggak terus ya Allah saya capek udah ganti yang lain dan ini saya tak aplusan sip-sipan sama yang lain, nggak ada. Semua kerjanya sama. Jadi malaikat bentuknya berbeda-beda, ibadahnya pun berbeda-beda. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya, kita masuk waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah. Haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'adati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal syarafa wa ajrata 'inda rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'adda ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Iman kepada para malaikat atau membenarkan berita Nabi tentang keberadaannya para malaikat. Apa yang harus kita imani? Ada iman secara ijmal, ada secara tafsil. Kalau ditanya berapa jumlahnya para malaikat, tidak ada yang tahu jumlahnya.
Berapa yang harus saya imani? Kalau iman tentang jumlah, mengimani jumlah malaikat, maka yakinilah, benarkanlah bahwa jumlahnya para malaikat nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya jumlahnya malaikat itu yang nggak terbatas. Di dunia nanti naik lagi di angkasa, naik lagi nanti di langit pertama, di langit kedua, langit ketiga. Ini setiap keadaan ini punya malaikat yang jumlahnya tambah banyak. Di dunia yang kecil ini sedikit, naik lagi tambah banyak, naik lagi tambah banyak, naik lagi tambah banyak. Ini jumlahnya malaikat itu nggak bisa kita hitung. Kalau ditanya berapa jumlah malaikat, banyak. Itu iman secara garis besar. Adapun iman secara tafsil terperinci, maka kita mengimani malaikat-malaikat yang telah diberitakan Nabi, jumlahnya dikenalkan oleh Nabi, namanya dikasih tahu oleh Nabi, kerjanya mereka atau ibadahnya mereka. Di malaikat itu bukan pembantunya Allah, bukan. Nih kasih tahu nih, banyak orang salah paham dikira malaikat itu pembantunya Allah, membantu Allah, meringankan kerjanya Allah. Nggak ada begitu, nggak ada. Allah nggak butuh dibantu oleh siapapun. Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, hingga Allah nggak butuh bantuan siapapun. Justru para malaikat itu dibantu oleh Allah, diberikan oleh Allah keistimewaan untuk menjadi hamba-hambanya Allah. Gitu loh. Malaikat itu dipilih oleh Allah untuk jadi hamba-hamba yang khusus oleh Allah, yang kerjanya apa? Yang kerjanya taat kepada Allah, ibadah kepada Allah seumur hidup mereka. Maka ada 10 malaikat yang kita wajib tahu, iman kepada mereka, dan mengenali pula ibadah mereka kepada Allah. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Apa kerjanya? Menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu itu jadi ibadahnya malaikat Jibril, gitu loh. Kalau Allah perintahkan Jibril, bawa berita ini, sampaikan ke si anu, Nabi anu, maka itu malaikat Jibril mendapatkan pahala dari Allah. Nanti ketika kiamat, para malaikat juga akan dimasukkan surga oleh Allah karena ibadah mereka, dan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah, gitu loh. Sama kayak kita diperintah, azan duhur, sholat duhur ya 4 rakaat, itu ibadah kepada Allah, ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan, nanti di akhirat akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi jangan anggap malaikat itu pembantunya Allah, jangan. Malaikat hamba Allah yang kerjanya ibadah. Ibadahnya malaikat Jibril mengantarkan wahyu. Nah sekarang Nabi udah nggak ada kan? Nabi sudah habis kan? Lah kerjanya apa malaikat Jibril? Nganggur, pensiun. Malaikat Jibril pensiun jadi Nabi, kira pensiun, ada malaikat pensiun. Ya kerjanya Allah yang atur, mau disuruh ibadah yang lain, ibadahnya nganterin berita kepada yang lain, ini Allah yang memberikan perintah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua ada malaikat Mikail. Apa ibadahnya, apa kerjanya? Mengantarkan rezeki, hujan, makanan, kebutuhan kita, itu yang nganterin siapa? Malaikat
Mikail. Kalau kamu rezeki kamu itu ada di pasar, maka kamu akan digiring oleh malaikat Mikail ke pasar untuk mendatangi rezeki kamu. Kalau kamunya di rumah nggak kemana-mana, rezekinya digiring mendatangi kamu, gitu loh. Di Mikail itu malaikat yang kerjanya mengantarkan rezeki kepada kamu. Caranya gimana? Bisa kamunya yang digiring mendekati rezeki, bisa rezekinya digiring mendekati kamu. Gitu loh. Kayak semut lah. Kamu minum di sini, tahu-tahu semut dari jauh. Penciumannya tajam ya semut. Bukan tajam penciumannya, malaikat Mikail giring mereka, semut, jatah kamu di sana tuh, digiring sampai ke tempatnya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah yang mendatangkan itu semua dengan ibadahnya para malaikat, khususnya malaikat Mikail yang diperintah oleh Allah untuk mengantarkan rezeki kepada hamba-hambanya Allah. Terus malaikat Israfil, ibadahnya apa? Ibadahnya hanya siap-siap niup trompet. Sampai sekarang kerjanya cuma berdiri pegang trompet siap-siap. Kalau Allah perintah tiup, langsung ditiup, nggak pakai nanti. Trompetnya ya nggak ditaruh di lap-lap, simpen, enggak, pegang terus begini udah. Nggak pakai istirahat, enggak. Waktu-waktu tiup udah nggak pakai tarik nafas, enggak, langsung. Itu malaikat Israfil alaihissalam. Terus Israil alaihissalam, kerjanya ibadahnya mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa siapa? Nyawanya siapa saja yang punya nyawa. Nyawanya jin, nyawanya manusia, nyawanya hewan, asal ada nyawanya, nyawa itu pergi, nyawa itu diambil oleh malaikat Israel. Sampai dikatakan nanti nyawanya sendiri. Malaikat punya nyawa enggak? Punya enggak? Punya. Lah malaikat kalau punya ruh, berarti ruhnya harus diambil. Yang ambil siapa? Ya malaikat Israel. Jadi yang nyabut ruhnya para malaikat, ya malaikat Israel. Sampai nanti malaikat Israel ketika semua sudah habis, lapor sama Allah, ya Allah, sudah habis semua ya Allah, tinggal kamu, ya sudah, ambil nyawa kamu sendiri Israel. No. Maka diambillah nyawanya sendiri. Begitu diambil nyawanya sendiri, sakit. Kata dia, kalau tahu sakitnya begini, dulu saya pelan-pelan nyabutnya. Nah, itu nyabut nggak nyoba-nyoba dulu. Coba-coba dulu dong, sakit enggak? Itu malaikat Israil alaihissalam. Terus yang berikutnya Raqib Atid, bagian pencatat. Ibadahnya menulis seumur hidup, ibadahnya menulis nasibnya manusia. Kemudian Munkar Nakir, bagian memberikan pertanyaan kepada ahli kubur, penerima tamu, pindah dari alam dunia ke alam akhirat, disambut oleh Munkar Nakir. Man rabbuka? Kenal nggak sama Allah? Nabi, ini suruh pakai password, nggak kenal, minggir. Nggak bisa masuk kelompok-kelompok orang yang beruntung. Yang berikutnya Malik dan Ridwan. Malaikat Ridwan itu penjaga surga yang dikuasakan oleh Allah untuk menguasai surga, untuk merajai surga, mengatur semua anggota-anggota surga. Anak buahnya siapa? Para bidadari, para wildan. Wildan itu anak-anak kecil yang meninggal nih. Anak kecil yang meninggal belum balik namanya wildan di sana, akan jadi pembantu-pembantunya orang, juga sama kayak bidadari. Perintah untuk membantu manusia di sana. Kemudian yang berikutnya malaikat Malik, penjaga neraka, yang menguasai neraka, yang mengatur bagaimana siksa neraka. Anak buahnya siapa? Anak buahnya namanya Zabaniyah. Jumlahnya ada 19.
yang semua mengatur siksaan-siksaan dalam neraka, memenuhi apa yang dibutuhkan orang-orang ahli neraka, hingga sampai kepada urusan mengangkat orang-orang ahli neraka semuanya. Terus ada lagi malaikat yang menjaga arsy. Jumlahnya ada 4 malaikat penjaga arsy. Arsy itu singgasananya Allah. Nanti waktu hari kiamat arsy akan diperbesar sehingga penjaganya arsy diperbanyak, jumlahnya menjadi 8 orang. Ini jumlahnya malaikat-malaikat yang kita harus tahu, yang diberitakan oleh Rasul. Mana buktinya semua ini? Tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Maka ini beritanya sahih. Wajib iman kepada keberadaan para malaikat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang imannya dikuatkan oleh Allah, ibadahnya ditambahkan oleh Allah, dijadikan hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah mengeluh kepada Allah, hingga iman kita dijaga sampai hari kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna wa annana asrafna ala ladha ajrabna wa tub alaina tawbatan tasilu kulli hawba wa sallana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wajudan manna la bintisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi al-habib wa alihi wa sahbihi dalata zi suhbi walhamdulillah ilahi fil bali wa tanahi subhan walhamdulillahi bil badai wa tanahi. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.